Akhirnya, lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat serta pemuda membacakan surat pernyataan akibat insiden yang terjadi kemarin. Nah, apa saja peraturan yang mereka harus taati? Yuk kita simak video selengkapnya. Bukan, kemarin itu bukan kesalahpahaman, tapi kemarin itu masalah paham. Bukan, kemarin itu bukan kesalahpahaman, tapi kemarin itu masalah paham. Mungkin kalian mengerti ya maksud dari Gubernur Deddy Mulyadi ini. Bukan karena salah paham, tetapi masalah paham. Artinya pemahaman agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa di share juga ya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jika Rosalba official melihat insiden kejadian ini, di mana rumah singgah tersebut bukanlah sebuah gereja tetapi dipakai untuk melakukan peribadatan, sehingga sejumlah warga mengamuk dan tidak terima, khususnya mereka lembaga keagamaan, tokoh pemuda, dan juga masyarakat setempat. Nah, inilah isi surat pernyataan yang wajib mereka patuhi. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Lucu juga ya sahabat official, surat pernyataan yang mereka baca meminta agar masalah pengerusakan kemarin itu tidak perlu diselesaikan secara hukum, tapi diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan cara mengganti semua kerusakan. Namun menurut kami perbuatan anarkis seperti ini memang wajib dihukum agar menjadi pelajaran bagi umat Islam yang lain. Lalu apalagi yang mereka bacakan? Mari kita simak video berikut ini. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Nah, bagaimana menurut kalian tentang syarat kelima ini? Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut tidak dialihfungsikan menjadi rumah ibadah. Maksudnya menjadi gereja ya. Kami tidak bisa berkomentar untuk hal ini. Namun, jika melihat sudut pandang Al-Quran, surah Al-An'am ayat 52, tidak menegaskan tempat. Tapi dimanapun agama lain menyeru pada Tuhan mereka, umat Islam dilarang untuk mengusiknya. Semoga ayat Al-Quran ini bisa dijadikan himbauan dan nasihat para khotib di setiap sholat Jumat ya, agar agama Islam yang rahmatan lil alamin ini benar-benar nampak, bukan hanya sekedar kalimat saja. Nah, bagaimana respon Gubernur Jawa Barat KDM saat kunjungannya sehari setelah pengerusakan tersebut, dan apa saja yang dikatakan kepada pemilik rumah tersebut? Apakah masih bisa digunakan sebagai rumah ibadah atau dilarang?
akur kan dengan tetangga. Ini akar ini siapa? Desa dengan tetangganya akur biasa. Terus kenapa kemarin rame? Oh, Pak, bukan. Kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin tuh masalah paham. Bukan. Kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin tuh masalah paham. Mungkin kalian mengerti ya maksud dari Gubernur Deddy Mulyadi ini. Bukan karena salah paham, tetapi masalah paham. Artinya pemahaman agama. Ya, masalah paham. Masalah paham. Betul, Pak. Ini aja di sini. Oh, Ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? Oh, GKI. GKI Bata ya? Oh, gereja Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya, karena aku cari aja yang aku yang berusaha. Kalau di aku kan Manado. Kalau aku di Manado kan. Jadi kita Ibu Manado kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Itu bisa Pak, tapi hati putih banget. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya. Cucunya yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Ada ininya, ada konselingnya. Nangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Perusahaannya berapa? Berapa? Bukan kita yang nggak ngerti kalau uangnya dari mana? Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi itu nggak seberapa banyak. Jadi saya rusak, gitu ya kan? Rusak kayak, ya rusak kayak ini nggak terlalu tapi. Saya ini yang ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Kan saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya, ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya dari polisi. Cukup kan? Penegasan Gubernur Jabar ini agar pemilik rumah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Mungkin maksudnya agar pemilik rumah ini tidak mengalihfungsikan bangunan rumah tersebut menjadi sebuah gereja yang menampung para jemaat Kristen. Namun semua itu kembali kepada sumber utamanya, yaitu tokoh agamawan yang dihormati di setiap daerah. Jika para ustadz atau ulamanya mengabarkan dan memberi edukasi kepada jamaahnya, tentu tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan pernah terjadi atau terulang kembali di daerah manapun. Khususnya di dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 52. Wajib dihimbaukan kepada umat Islam baik di setiap ceramah maupun pada khotib-khotib Jumat, agar tercipta agama Islam yang rahmatan lil alamin.
Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.